apa ya, kalau manggil-manggil gitu lah. Orang manggil. Tapi enggak gitu. Ada yang lihat sosok itu makan sih? Enggak, kalau suara. baru suara aja. Cuma gini, siapa itu, ayo keluar, sambil marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Zeno Manuka dimanapun Anda berada, dan dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Pada malam kali ini, malam Minggu Legi ya, kita kedatangan tamu yang sangat manis ya, manis dari kota Kudus. Namanya siapa, Mbak? Bisa dikenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Dinda Syapri. Ya. Untuk malam kali ini Mbak Dina ya? Ya, Dinda. Mbak Dina, sorry. Mbak Dina mau menceritakan tentang pengalamannya diteror sosok makhluk halus di daerah pegunungan sewaktu dia muncak ya? Ya. Sewaktu muncak. Tapi sebelum video kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di video kami atau yang nonton video kami, jangan lupa subscribe dan di like ya teman-teman. Dan yang like atau yang subscribe, saya doakan rezekinya limpah ruah untuk Mbak Dinta ya, untuk pengalaman yang didapat tadi, yang sudah diceritakan tadi, yang mau ceritakan ini, itu awalnya bagaimana kok bisa diteror makhluk halus di pegunungan itu ya. Untuk tempatnya di mana ya, dijelasnya? Tempatnya itu di Nakas Angin. Di atas angin. Nakas Angin, daerah Ratau Kudus. Ratau Kudus. Iya. Ya. Terus ceritanya dari awal ya? Iya, dari awal, ya lebih spesifik. Dari awal kan kita itu berempat. Rencana memang kita mau muncak, tapi itu rencananya dadakan. Dan kita itu 2 perempuan dan 2 laki-laki. Yang 3 itu temanku dari Jepara Kota semua. Terus itu ke rumah saya mampir dulu, istirahat sebentar, sama aku kan packing dulu. Persiapan ya? Iya, persiapan. Habis itu kita berangkat itu sekitar habis maghrib dari rumah. Kira-kira sampai ke parkiran Tahtau itu kira-kira itu habis isya. Habis itu kan kita melaksanakan sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita itu persiapan sambil cek peralatan gitu. Yang ada yang barang ketinggalan atau bukan, kan kita dicek dulu. Dicek, terus kita naik ke atas itu sekitar jam 9. Terus itu kita kan berdoa. Iya. Dulu. Seperti biasa. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas, baiknya kan kita berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa, udah, terus itu kan kita naik itu perasaan saya itu udah was, tapi kan saya mencoba untuk tenang. Terus habis itu temanku bilang gini, kalau kamu ada apa-apa itu bilang, jangan diam. Jadinya kita kan berbicara gitu. Terus saya ya merasa bahagia gitu, meskipun di hati dikasih motivasi tadi ya, kalau ada apa-apa bicara. Meskipun di hati takut merinding semua, tapi ya tetap tak buat happy. Kita kan niatnya buat refreshing gitu. Terus habis itu naik sampai pos 1, istirahat sebentar. Nah pas waktu istirahat itu kita minum air putih sama istirahat, duduk sebentar. Itu ada kayak orang yang manggil tapi nggak tahu itu siapa. Tapi coba yang dengar aku doang. Terus aku tanya sama temanku, ada orang nggak gitu. Tapi kan temanku bilang nggak ada orang. Terus ya udah, nggak apa-apa. Akunya cuek, merasa cuek. Tapi akhirnya masih takut gitu.
Soalnya waktu itu kan Pertama kali muncak ya. pertama kali muncak. Terus kita kan jalan naik. Nah, pas naik itu apa ya? Berkutuk merinding. Tambah merinding, tambah takut. Terus ya sholawatan gitulah. Sholawatan, terus ngaji, baca sebisaku Surat-surat gitu. pendek ya. Surat-surat pendek, terus ayat kursi pokoknya tak baca semua. Terus habis itu temanku cewek itu bilang kedinginan padahal itu kan hawanya kan panas sih, panas banget. Terus temanku cewek tuh bilang kalau dia itu merasa dingin pol. Nah terus kan yang temanku cowok kan gini, ya udah ini tak buatin energen gitu, berhenti sebentar buat energen buat temanku yang cewek itu. Terus pas habis itu kan melanjutkan perjalanan itu kan hidupin musik biar relax gitu. Tapi ya temanku yang cowok itu kayak apa ya, bilang kotor gitu loh. Bicara jelek gitu ya. Bicara jelek lah. Aku kan juga kepikiran juga sih, soalnya kan baru pertama kali. Katanya kalau naik gunung atau kemana pun ada Itu pasti harus bicara jelek. harus sopan santun, iya harus sopan santun kan, soalnya kan kita di daerahnya orang juga ada penunggunya kan, nggak tahu sih, kita harus sopan santun. Waktu itu saya juga mikir, kok temanku kok gini, aku juga mikir sih, cuma takut gitu. Pun dia memang sering muncak sih, udah pengalaman. Tapi baru malam itu ya merasakan ada gangguan. Kayak temanku itu bicara kotor dari bawah sampai kita jalan-jalan itu bicara kotor terus. Itu aku kan cuma apa ya, bicara di hati itu nggak apa, nggak bisa bilang sama temanku, nggak bisa bilangin gitulah, soalnya kan aku juga takut sih. Terus temanku itu bicara kotor terus kayak nggak ada sopan santun gitu loh. Terus kita melanjutkan perjalanan ya sambil takut gitulah. Itu temanku yang cowok itu nemuin HP-nya itu HP zaman dulu nggak tahu ya itu HP kapan, soalnya ada senternya di atas kan, ada senternya, tapi itu baterainya masih chat-chatan juga ada, masih ada SMS, tapi itu udah 2014 ya. Kalau dipikir-pikir, kalau HP itu jatuhnya baru kan nggak mungkin juga. Iya. Soalnya udah kotor, terus chattingannya juga 2014 kan udah lama. Aneh. Iya anehnya itu masih hidup, senternya juga masih bisa digunakan. Terus temanku cowok bilang gini, udah ayo bawa yang cowok dia itu gitu. Terus kan aku mikir gini, kok dibawa, bukannya itu nggak boleh ya, soalnya kan itu bukan milik kita. Terus jadinya itu dibawa naik, tapi pas di jalan itu kayak ada suara-suara apa ya, di semak gitu. Terus di itu temanku gini, siapa itu kan gitu. Ada yang lihat sosok itu mata sih? Enggak, kalau baru suara aja. Lalu gini, siapa itu, ayo keluar, sambil marah-marah. Pikiranku udah panik juga, langsung merawat pokoknya. Soalnya temanku udah kayak gitu, udah bicara kotor, nggak ada sopan santun, terus marah-marah. Aku udah nggak bisa berpikir gitu, udah lemas, udah nggak mau melanjutin jalanan. Tapi udah kita lanjutin perjalanan dulu. Terus tadi kan temanku marah-marah, itu siapa kan gitu, tapi itu di sana nggak ada orang. Kita lanjutin perjalanan tapi pelan-pelan.
soalnya itu di sini udah mulai berat punya aku. Kayak ada yang mendidik ya. Udah mulai berat, tapi aku nggak bilang sama temenku, cuma ajak bicara aja. Soalnya kan kalau aku bilang kan Pikiran yang negatif. iya aku nggak mau kalau temenku pikiran, dan aku juga nggak mau kalau gara-gara aku nggak jadi muncak gitu. Terus kita melanjutkan perjalanan dan itu sampai pos 2 itu kan ada tempat kayak air. Air. Oh iya. Tempat kayak air juga tempat kayak Sendang. terus ada tempat jualan kayaknya. Nggak tahu sih, itu kan soalnya kan malam, jadinya nggak tahu. Itu kan ada mejanya, terus yang temenku kan masih itu mainan HP. Terus aku bilang gini, Bu, ditaruh aja HP-nya, soalnya itu bukan miliknya kita kan gitu. Soalnya aku juga pikiran itu bukan punya kita, dan posisinya kan nemunya kan di alam gitu loh. Jadi kan ditaruh. Terus yang temenku coba gini, nggak apa-apa gitu aja, bersender kayak gitu. Terus temenku cewek tadi itu bilang gini, kok tambah dingin ya kan gitu. Tapi itu masih ada teror terus, masih ada teror terus. Cuma hanya perasaan aja. Perasaan. Belum wujud ya? Belum. Terus habis itu, kamu kalau berani keluar sini jangan ngumpet kan gitu. Untuk suaranya seperti apa? Kayak suaranya ya seperti apa ya? Kalau manggil-manggil gitu lah. Orang manggil. Tapi nggak ada suaranya. Terus kayak kalau di semak-semak itu ada suaranya juga. Temen kan bilang, ayo keluar kalau berani kan gitu. Terus yang cowoknya satu itu bilang gini, woi keluar kan gitu. Aku makin takut aku. Terus habis itu temanku cewek itu duduk di meja yang salah satu warung kan. Cuma satu aja warungnya. Terus temanku duduk di atas meja itu. Terus itu temanku kan yang satu ngambil air, yang cowok ngambil air, yang cowoknya satu itu mau buat minuman, buat hangat-hangat gitu. Habis itu yang temanku cewek itu bilang dingin tapi dia nunduk gitu sambil tangannya gini seperti orang kemasukan, mau kemasukan ya. Terus kan tak panggil, Mbak kamu ngapain gitu, tapi kok diam aja, diam terus aku ke sampingnya dia, aku gini lah, terus tak lihat kok matanya merem, badannya dingin, kaku semua gitu. Malah ternyata kayak rasukan gitu, tapi pingsan sih. Langsung pingsan? Pingsan, soalnya badannya itu kaku semua. Terus temenku yang cowok kan panik terus buat apa ya, kalau nggak salah teh hangat atau pokoknya minuman yang hangat gitu. Terus diminumin sama mbaknya temenku yang cewek itu. Setelah itu ya udah aku ikut tidur, tapi pas waktu mau tidur itu kayak ada sosok hitam, gangguan lagi, hitam besar gitu. Terus aku kan merem, aku nggak berani bilang soalnya takut juga, takut sama temanku juga salah gimana gitu. Terus aku merem, pas waktu aku merem itu apa ya, selang waktu kayaknya 5 menit deh. Terus nggak tahu langsung bilang itu sosok itu akunya yang nggak tahu apa-apa, ikut tidur atau gimana. Iya, tadinya mau ikut tidur gitu. Tapi setelah lihat itu langsung kayak orang gitu ya, mabut ya, kayak orang kemasukan gitu lah, pingsan. Iya, pokoknya itu aku bangun itu berat banget. Terus kayak
apa ya, badan ini Lemah. berat, lemas, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kan aku udah sadar, terus temanku yang cowok gini, ya ayo, ayo turun aja, nggak mau melanjutkan lagi kan gitu. Dipaksa turun, terus aku bilang gini, kan pikiran juga sih, tak gara-gara aku nggak jadi naik kan gitu. Terus Itu temanku dipaksa naik. enggak, yang temanku cowok dua memang udah nggak mau melanjutkan lagi. Terus kita itu turun, jadinya kita turun memang pas aku udah apa, udah nggak nggak itu nggak kerasa sakit, tapi ya masih lemas gitu. Baru turun setelah dari atas mengalami Pos kejadian itu, dua, pas dua itu pos kejadian dua itu, terus mbaknya turun di bawah terus nggak merasa apa. belum, kan itu kan masih di pos dua. Terus temanku yang cowok itu ngajak turun, ya udah kita memutuskan nggak ke puncak. Terus kita turun pelan-pelan, tapi kakiku ini masih berat satu, sampai tasku itu dibawa temanku, aku bawain tasmu, terus bilang mau digendong juga, tapi kan aku nggak mau repotin sih. Terus kita jalan pelan-pelan apa, terus pas mau sampai ke pos 1 itu Masih ada teror. masih ada teror, tapi terornya itu gini, ada orang naik itu, yang kulihat 4 orang, yang dilihat temanku 3 orang. Iya, kan gini, kalau yang kulihat ya kan 3 orang ya, kita sapa-sapaan sih. Kalau pas nemu orang di jalur kan ketemu orang, saling sapa gitu, biasanya kan gitu. Terus kita saling sapa. Yang terakhir yang kulihat itu nggak pakai baju, cuma cuma ya celana tapi nggak pakai baju gitu loh. Terus kan aku bilang gini sama temanku, loh itu kok yang terakhir kok nggak pakai baju, kok nggak dingin ya aku. Loh, terus temanku yang cowok gini itu kan posisi istirahat minum bentar, terus ke depan dipijetin. Loh, kok kok ngono, temanku cowok kan gitu. Terus aku gini, loh itu tadi kan yang naik kan 4, aku kan gitu. Terus yang temanku cowok itu gini, loh 4, 3 dong, biasanya nggak pakai baju sopo kan gitu. Ya terus aku jelasin sih, loh itu tadi 4 loh, yang satu itu nggak pakai baju, aku kan gitu. Kamu kaget, ya udah gak jadi gitu temanku. Terus perasaannya mbak gimana kalau lihat seperti itu? Kok Sama teman-temannya juga gimana? ya perasaan gue ya takut lah, takut. Kok diberani-beraniin ya? Ya diberani-beraniin, soalnya kan belum sampai rumah sih. Terus pas mau turun itu kan berat sebelah, aku yang posisinya ya nggak di belakang banget ya, enggak, soalnya temenku takut. Terus aku itu lihat belakang itu kayak ada kakak-kakak yang ngikutin gitu. Terus aku gini, tadi itu ada apa gitu, nanti aja tak ceritain kalau sampai bawah tuh. Kita jalan, udah disampai di pos 1 itu kita istirahat sebentar. Itu gini, apa ya, kayak nggak nggak sadar gitu, aku nggak sadar, kayak sadar. Pas aku sadar itu temanku pada liatin aku semua, 3 orang tadi. Aku nggak kenapa-napa kok, kan aku gitu. Aku kan nggak tahu. Terus itu kita jalan, aku digendong temanku mau sampai parkiran, itu atas. Terus kayak merinding lagi, aku lihat ke kanan, Ada kakek-kakek lagi? enggak, ganti cewek. Iya banyak sekali, Itu seperti sundel bolong atau wewe? kayak kunti. Kuntilanak? Iya,
rambutnya panjang gitu, tapi mukanya rusak. rusak, mukanya rusak banget. Takut banget. Soalnya apa ya, menakutkan gitu kan, mukanya kan rusak Ya, kita gitu sebagai ya. makhluk masuk makhluk awam ya, Iya. manusia awam ini kalau melihat seperti itu ya pasti takut. Iya. Cuma mbak saja, saya juga masih takut. Terus tambah takut. Habis itu cepet-cepet kita turun. Terus itu kita sampai sampai apa ya? Sampai parkiran. Terus temen cerita. Baru cerita. Ceritanya gini. Pas aku di pos juga, temenku cewek udah ada. Ternyata aku di situ kesurupan. Ternyata aku di situ kesurupan. Terus katanya itu kesurupannya itu mau ke jurang, ngajakin ke Ajak ke jurang. jurang. Katanya ngajakin ke jurang terus, dan itu mataku kayak lihat atas terus, lihat ke jurang itu loh, Arah pokoknya jurang. ke arah jurang terus ngamuk-ngamuk Hmm. ngamuk-ngamuk itu. Mbak nggak sadar ya? Nggak sadar, sadar sudah itu badanku lemas semua. Dan pas kesurupan itu katanya nyanyi Saya sendiri. tapi nyanyinya lagu Jawa. Gendeng ya? Iya, lagu Jawa. Sedangkan aku lagu Jawa itu Nggak bisa. nggak tahu. Itu kita memutuskan untuk ngecamp Di bawah. di putaran. Iya. Jadi nggak jadi muncak ke atas Nggak angin, jadi. pindah lokasi. Pindah lokasi. Ini tanganku merinding gitu. Sebenarnya pada berdiri gitu. Terus aku baru berani cerita. Oh sama, berarti aku lihat tadi. Udah, diam aja, nggak usah bilang yang teman-teman cowok tadi. Itu kita mau tidur. Kita kan yang cewek Masih berdua, 3 bulan. cowok berdua. Pas mau tidur itu diganggu lagi yang temen cewek. Kayak kesukaan gitulah. Cuma sebentar, alhamdulillah sebentar doang. Terus minta pertolongan yang ada di dekat tenda. Terus tolongin, alhamdulillah sadar. Terus kita tidur. Terus setelah pengalaman tadi mbak masih ingin kemah terus, ingin Iya. Setelah itu ya langsung vakum enggak, habis itu mendaki mendaki lagi ke Gunung Selamat Sumbing. dan alhamdulillah di sana nggak ada gangguan lagi. Kita sama. Iya sama. Kalau di gunung kan masih ada ceritanya sendiri-sendiri Dan kan. ada mitosnya. Iya. Kalau kita mendaki gunung dimanapun ada berada ya, itu aja kita tadi nggak boleh bicara kotor, sama tidak boleh toilet belakang. Itu ada mitosnya. Iya, pokoknya kan Dulu pengalaman saya dulu kalau mau muncak itu sama ketua timnya. Nanti kalau jalan jangan mengeluh, sama jangan bicara kotor dan jangan toilet belakang. Tangan. Nanti kalau langkah tadi harus ikut tanggung sendiri. Di sana kan dimanapun kita berada, kita harus jaga sopan santun. Ya buat pengalaman saja. Semoga kedepannya ya kalau muncak atau ya pergi ke manapun sih, harus jaga sikap, jaga omongan, jaga sopan santun. Pasti kan setiap desa, setiap daerah pasti kan ada bumbunya. Kita kan nggak tahu sih. Ya kita sebagai manusia ya harus percaya gitu. Ya antara percaya atau enggaknya itu terserah diri kita ya. Pasti kan ada dua dunia sih. Jadi harus berhati-hati. Baik, kesimpulannya pada malam hari ini itu dimanapun kita berada, walaupun kita orang seperti ini ya, orang awam ini ya, harus saling menghormati yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita lagi berada di suatu tempat, jangan sampai bicara kotor dan atau yang mengganggu di sekitar kita lah. Cukup sekian dari kami dan Mbak Dita. Terima kasih sudah mampir di channel kami Sunomantel.
Dan apabila ada kesalahan atau yang saya ucapkan kurang baik atau kurang lancar atau ada gimana ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aduh, ulangi lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.